pengakuan putra gembong PKI Ilham Aidit tentang bapak dan kakeknya yang selaras dengan data-data arsip negara membuat klarifikasi Robitoh Alawiyah runtuh seketika jika gembong PKI DN Aidit bukan bagian dari golongannya. Dari sekarang celurit, parang, badik, semua senjata yang kita punya siapkan, simpan di rumah. Begitu ada panggilan jihad, coba-coba PKI bergerak di negeri kita mengganggu habaib, maka semua kita turun ke jalan, bawa senjata kita, habisi antek-antek PKI sudah, habisi antek-antek PKI saudara. Pada posisi inilah janggalnya jikalau Robitoh Alawiyah mengatakan bahwa nama asli DN Aidit adalah Ja'far, nama bapaknya adalah Nuh, sementara dalam data resmi DN Aidit memiliki nama asli Ahmad, bapaknya adalah Abdullah Aidit. Bahkan salah seorang putra dari DN Aidit yaitu Ilham Aidit dalam wawancara dengan Republika menjelaskan bahwa ayahnya atau dia sendiri berarti adalah seorang Alawiyin. Dia mengisahkan seperti ini. Biasanya, menjelang tanggal 30 September, bertepatan dengan peringatan G30 SPKI, orang-orang dari klan Baklawi akan sangat ramai bernarasi di panggung-panggung ceramah, menyebarkan isu-isu kebangkitan PKI kepada umat Islam bangsa Indonesia, seolah-olah dalam tragedi kelam 1965 dahulu, korban kekejaman PKI adalah orang-orang dari golongan mereka. Dan sekarang, setelah sebagian besar umat Islam sadar bahwa kekejaman PKI tahun 65 ternyata tak ada satupun dari golongan mereka yang menjadi korban, ditambah lagi dengan terbongkarnya gembong-gembong PKI zaman dahulu ternyata ditengarai adalah orang-orang dari golongan mereka, isu tentang kebangkitan PKI pun semakin tenggelam. Tidak seramai dulu hembusan narasinya, seolah mereka sedang ketakutan jika bangsa Indonesia sadar bahwa orang-orang dari gerombolan merekalah gembong-gembong PKI sesungguhnya. Sekarang, mereka lebih sibuk mengcounter fakta-fakta yang mulai terungkap, sibuk membuat silsilah dan sejarah palsu tentang gembong PKI di Indonesia, agar bangsa Indonesia tidak tahu tentang siapa gembong PKI itu sesungguhnya. Bukan Baklawi namanya, jika mereka tidak licik sifat serta perangainya. Kalau ada tokoh-tokoh besar yang perjuangannya sangat dihargai dan bahkan dikenang sepanjang masa oleh masyarakat Indonesia, golongan mereka sangat antusias untuk mengklaim, membuat cerita dan silsilah palsu tentang sang tokoh tersebut, yang silsilahnya juga disambungkan kepada golongan mereka. Kemudian disebarluaskanlah cerita serta silsilah dusta tersebut kepada umat Islam bangsa Nusantara. Pangeran Diponegoro yang jelas-jelas merupakan putra kandung dari Raja Ngayogyakarta, beliau diklaim sebagai orang Yaman dari golongannya, bahkan diperebutkan oleh dua marga sekaligus, yakni marga Bakbut dan marga bin Yahya. Imam Bonjol, keturunan Sultan Minangkabau yang silsilahnya masih keturunan Sunan Tiri, diklaim oleh mereka sebagai Baklawi dari marga bin Syahab. Kemudian KRT Sumodiningrat, Panglima Perang Kesultanan Jogja, putra dari Tumenggung Jayaningrat yang masih berdarah Majapahit, diklaim sebagai orang Yaman, moyangnya orang Pekalongan, Lutfi bin Yahya. Dan bahkan tak sampai di situ saja, seluruh wali songo penyebar agama Islam di Nusantara pun diklaim berasal dari golongan mereka, yang tentu saja, jika kita memiliki akal yang cukup cerdas untuk membaca fenomena itu semua, apa yang mereka lakukan jelas tujuannya adalah agar golongan mereka diakui sebagai golongan yang paling berjasa, sebab orang-orang dari golongan merekalah yang telah menegakkan peradaban di bumi Nusantara. Ironisnya, ketika tokoh-tokoh besar pribumi Nusantara yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan golongan mereka, sangat gencar mereka klaim sebagai orang dari golongannya, justru ada orang yang benar-benar berasal dari golongan mereka, tapi memiliki sejarah kelam menjadi pimpinan pemberontak dan menjadi biang kerok terjadinya pembantaian besar tahun 65. Golongan mereka sangat keras untuk menutupi itu semua, menafikan bahwa dia adalah orang dari golongannya, hingga dibuatkan riwayat serta silsilah palsu tentang dia agar orang tersebut tidak dikaitkan lagi dengan mereka. Dan inilah yang akan kita bongkar semuanya
kejanggalan riwayat serta silsilah palsu DNA Aidit versi dari Robitoh Alawiyah yang sangat bertolak belakang dengan arsip nasional tentang riwayat DNA Aidit sesungguhnya. Pada tahun 2017, Robitoh Alawiyah mengeluarkan surat resminya menolak dan menafikan cerita yang mulai tersebar di tengah masyarakat bahwa Gembong PKI DNA Aidit adalah seorang Habib bagian dari keluarga mereka, klan Bani Ubaidillah. Bersamaan dengan surat tersebut, Robitoh Alawiyah melampirkan beberapa argumen penolakan, termasuk riwayat hidup dan juga silsilahnya, yang dengan beberapa poin tersebut, kita akan bandingkan dengan data DNA Aidit versi arsip negara. Yang pertama, Robitoh Alawiyah menuliskan bahwa nama asli DNA Aidit adalah Jakfar, ayahnya bernama Nuh, sehingga dua huruf di depan nama Aidit, yakni DN, menurut Robitoh Alawiyah, adalah singkatan dari Jakfar bin Nuh, selain singkatan daripada Dipa Nusantara. Hal ini berbeda dengan yang tercatat dalam Pustaka Nasional yang mencatat bahwa nama asli DNA Aidit adalah Ahmad, sedangkan nama ayahnya adalah Abdullah Aidit. Perlu diingat, nama Jakfar bin Nuh yang dibuat Robitoh Alawiyah untuk DNA Aidit jelas tidak ada sumbernya. Kita persilakan untuk mencari sumbernya di luar Robitoh Alawiyah jika Anda semua mampu menemukannya. Sebab sumber-sumber sejarah di luar sana malah menceritakan bahwa ketika Ahmad ingin mengganti namanya menjadi Dipa Nusantara, ia sempat ditentang oleh ayahnya. Namun karena saking gigihnya Ahmad ingin mengganti nama, maka ayahnya pun menyerah dan menuruti keinginan sang anak tercintanya. Dalam situs resmi Kepustakaan Presiden perpusnas.go.id, ini tidak bisa dipungkiri data lengkap tentang dirinya tertera di sana. Pada dasarnya adalah bahwa DNA Aidit memiliki nama asli Ahmad Aidit. Bapaknya adalah Abdullah Aidit. Kakeknya adalah Ismail, seorang tokoh di daerah Belitung. Nah, pada posisi inilah janggalnya jikalau Robitoh Alawiyah mengatakan bahwa nama asli DNA Aidit adalah Jakfar, nama bapaknya adalah Nuh, sementara dalam data resmi DNA Aidit memiliki nama asli Ahmad, bapaknya adalah Abdullah Aidit. Dan ini juga tertera dalam slip gaji Abdullah Aidit karena bapak dari DNA Aidit ini adalah seorang pegawai Menteri Kehutanan yang kelak di kemudian hari juga menjabat menjadi anggota DPR. Maka data resmi nama DNA Aidit aslinya berikut bapaknya tertera. Bahkan diinformasikan ketika DNA Aidit sudah dewasa dan sudah berada di Jakarta hendak mengganti namanya dari Ahmad Aidit menjadi Dipa Nusantara Aidit, sempat tidak direstui oleh sang ayah karena terkait dengan data-data yang ada di dalam kepegawaiannya termasuk dalam slip gaji. Hanya saja karena seringnya DNA Aidit meminta agar namanya diganti, kemudian sang ayah menyerah. Demikian tertera dalam sejumlah sumber berita. Nama asli DNA Aidit dan juga nama ayahnya yang dibuat-buat oleh Ormas Nasab Robitoh Alawiyah, bisa kita lihat sendiri bahwa itu sangat jauh berbeda dengan data aslinya yang tercatat dalam pustaka resmi negara. Dan sekali lagi kita tantang untuk mencari sumber datanya di luar sana jika memang ada sumber lain yang sama dengan sumber buatan Ormas Nasab Robitoh Alawiyah. Kejanggalan kedua, riwayat hidup DNA Aidit dan juga asal-usulnya. Diceritakan oleh Robitoh Alawiyah bahwa kakek DNA Aidit memang keturunan Baklawi bermarga Aidit. Namun kata Ormas Nasab tersebut, kakek DNA Aidit bukanlah kakek kandung, sebab ayah DNA Aidit menurut Robitoh Alawiyah hanyalah anak sambung, anak dari istrinya yang sebelumnya adalah seorang janda. Di sini, Ormas Nasab itu tidak berani menyebut nama kakek DNA Aidit yang katanya hanyalah kakek tiri tersebut dan cuma menyebutkan nama ayah DNA Aidit yang bernama Nuh. Yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam data resmi negara, ayah DNA Aidit namanya adalah Abdullah. Ormas Nasab itu juga menceritakan bahwa ayah DNA Aidit wafat ketika Aidit kecil belum dewasa. Kemudian Aidit kecil diboyong dan diasuh oleh bibinya di Jakarta. Sementara data resminya, ayah DNA Aidit masih hidup ketika ia pindah ke Jakarta karena berbagai sumber sejarah menyebutkan bahwa sang ayah sendirilah yang meminta DNA Aidit untuk bersekolah di MHS ketika ia sudah di Jakarta.
Dari semua cerita yang dibuat oleh Robitoh Alawiyah untuk menipu bangsa Indonesia bahwa Gembong PKI DN Aidit bukanlah bagian dari golongan mereka, cerita tentang kematian ayah DN Aidit inilah yang paling mencolok bertolak belakang dengan fakta sesungguhnya. Robitoh Alawiyah menceritakan ayah DN Aidit meninggal ketika Aidit kecil belum dewasa. Sementara jika kita mau menelusuri sejarah, terutama ketika proses penangkapan Gembong PKI tersebut oleh Angkatan Darat Indonesia, di sana kita akan menemukan fakta bahwa ketika Angkatan Darat menyerbu rumah DN Aidit pasca tragedi berdarah, Angkatan Darat tidak menemukan Aidit di rumahnya dan hanya menemukan ayahnya yakni Abdullah Aidit yang sedang merawat cucunya selama DN Aidit menghilang pergi dari rumah. Abdullah Aidit pun sempat ditangkap oleh Angkatan Darat, yang kemudian oleh bantuan Perdana Menteri Khairul Soleh, ia kemudian dibebaskan dan pulang ke Belitung, hingga pada akhirnya Abdullah Aidit meninggal pada tahun 1969 di rumahnya. Ini adalah bukti nyata bahwa Ormas Nasab Robitoh Alawiyah telah berdusta, memalsukan sejarah DN Aidit yang sebenarnya, agar bangsa Indonesia tertipu dan tidak tahu bahwa pimpinan PKI yang telah membantai para jenderal dan para kiai kita adalah orang dari golongan mereka, kaum Habib keturunan Ubaidillah, si cucu palsu baginda Rasulullah.